Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kerja atau sering disebut dengan K3. Di sini kami menjelaskan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah K3 ini, yaitu strategi untuk meningkatkan keamanan obat dalam pelayanan kesehatan. Sebenarnya ada 8 materi di dalamnya, tapi kami menjelaskan 2 materi meliputi. Yang pertama, sistem yang memastikan pengecekan yang memadai atau adekuat. Yang kedua, sistem yang mendukung pelaporan terkait obat dan efek samping obat. Selamat menyaksikan video yang kami paparkan. Yang pertama, sistem yang memastikan pengecekan yang memadai atau adekuat, yaitu teknologi yang berpotensi untuk menurunkan kejadian kesalahan obat di tatanan pelayanan kesehatan. BCMA merupakan sebuah alat yang dilengkapi dengan sistem scanning elektronik yang dapat mencegah kesalahan pemberian obat pada waktu pemberian obat tersebut. Sistem BCMA mampu merekam setiap kejadian yang berhubungan dengan pemberian medikasi, serta secara otomatis memasukkan informasi tersebut ke dalam sistem manajemen medikasi elektronik sentral. Sistem BCMA terdiri dari perangkat lunak yang berupa sistem percetakan berkode, dalam kurung berkode writing system, pada gelang, jaringan internet dan kabel, portable scanning, berkode yang terhubung dengan komputer data pasien, serta aplikasi software yang terhubung dengan database. Dan selanjutnya tuh ada sistem deteksi untuk kejadian efek samping obat. Ada yang namanya pharmacovigilance. Itu tuh ilmu yang berkaitan dengan pendeteksian, memahami dan mencegah efek samping obat untuk meminimalkan resiko efek samping obat yang tidak diinginkan. Ada yang namanya tuh ADR, Adverse Drug Reaction. Itu tuh kondisi di mana setelah pemberian obat dalam dosis yang sesuai dan cara yang sesuai dengan tujuan pengobatan, tapi itu hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada 3 metode utama pelaporan ADR. Yang pertama itu ada sistem pelaporan spontan. Ini digunakan untuk membuat hipotesis tentang potensi bahaya dari obat-obatan yang diperlukan evaluasi lebih lanjut. Metode ini tuh mengatur dalam mengendalikan keamanan obat-obatan yang diterapkan dalam pengumpulan informasi pasca pemasaran mengenai keamanan obat tersebut. Jadi dengan metode ini tuh kita tuh dapat memantau semua obat yang beredaran di pasaran. Yang kedua itu ada cohort event monitoring. Nah, jadi metode ini tuh digunakan untuk menangkap semua reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi pada pasien dalam kelompok tertentu yang terpapar obat spesifik yang baru saja dipasarkan selama praktek klinis rutin. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada target spontaneous reporting. Jadi ini tuh metode mirip sama sistem pelaporan spontan yang pertama tadi, tapi melibatkan kelompok. Jadi TSR ini tuh menghasilkan data pelaporan dengan standar yang lebih tinggi tentang efek obat yang merugikan dan menciptakan kesadaran mengenai efek samping obat tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang pengecekan ganda atau yang biasanya disebut independent double check. Nah, keamanan pasien itu sangat penting tentunya bagi kita. Salah satunya itu keamanan dalam pemberian obat. Independent double check atau yang biasanya disingkat dengan IDC, ini adalah salah satu prosedur untuk meningkatkan keselamatan pasien, yaitu menjaga dari obat-obatan dengan kewaspadaan tinggi. Sebelum membahas ke poin utamanya yaitu IDC atau pengecekan ganda, maka kita wajib tahu nih apa itu obat-obatan dengan kewaspadaan tinggi. Nah, obat-obatan dengan kewaspadaan tinggi atau yang biasanya disebut dengan high alert medication adalah obat-obatan yang memiliki resiko lebih tinggi untuk menyebabkan komplikasi yang sangat membahayakan pasien apabila terjadi kesalahan pada penggunaannya, entah itu kesalahan dosis, kesalahan interval, ataupun yang lainnya. Lanjut ke poin utamanya yaitu IDC atau yang biasanya disebut dengan pengecekan ganda. Pengecekan ganda adalah suatu cara untuk mengurangi terdapatnya kesalahan pada saat kita memberikan obat kepada pasien. Nah, pengecekan ganda ini harus dilakukan oleh 2 orang petugas kesehatan yang berwenang. Tujuannya apa sih? Tentunya tujuannya yaitu untuk meningkatkan keselamatan pasien dan meningkatkan akurasi dalam pemberian obat. Nah, tujuan lainnya yaitu untuk menyamakan persepsi antara 2 orang petugas ini tadi dalam menyiapkan obat-obatan high alert sebelum diberikan kepada pasien. Sesuai dengan namanya yaitu pengecekan ganda, artinya pengecekannya dilakukan 2 kali, yaitu pengecekan pertama pastinya dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk menginstruksikan, meresepkan, ataupun memberikan obat.
Contohnya perawat, ahli farmasi, dan dokter. Petugas pertama ini bertugas untuk menyiapkan obat tentunya dengan label yang lengkap dan sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter. Lanjut ke pengecekan kedua. Pengecekan kedua ini juga dilakukan oleh petugas yang berwenang, tetapi berbeda orang dengan petugas yang pertama. Orangnya harus beda ya. Nah, petugas kedua ini bertugas untuk memastikan obat-obat yang telah disiapkan itu sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter dan sudah memenuhi 5 persyaratan. Yang pertama yaitu dosis yang tepat, obat yang tepat, rute yang tepat, interval atau fungsi yang tepat, dan akan diberikan kepada pasien yang tepat. Nah, lanjut. Pasti kalian dari tadi bertanya-tanya, apa sih obat-obatan high alert yang memerlukan pengecekan ganda? Nah, contohnya yaitu obat-obatan kemoterapi, heparin, insulin, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pelaporan terkait obat dan efek samping obat. Pemberian medikasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan memerlukan pengalaman kepada klien dan juga medikasi. Dalam pemberian medikasi itu harus memerlukan sebuah rencana asuhan keperawatan meliputi pengkajian, kemudian perencanaan, kemudian pemberian administrasi atau medikasi, kemudian evaluasi dan juga dokumentasi. Perawat harus memperhatikan 10 prinsip benar pemberian medikasi, meliputi benar waktu, benar pasien, benar dokumentasi, benar pengkajian, benar evaluasi, benar dosis, benar rute, benar pendidikan klien, dan juga benar menolak edukasi. Prinsip 10 benar tersebut bertujuan untuk mengurangi terjadinya error atau terjadinya kesalahan atau kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya seperti dokumentasi adanya alergi, kemudian standarisasi pemberian waktu medikasi, dan juga sistem pelaporan yang tidak mengaitkan adanya hukuman. Selanjutnya adalah pelaporan obat. Pelaporan obat terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah pengkajian. Yang perlu diperhatikan oleh perawat adalah perawat hanya menerima resep dari pihak yang berwenang memberikan resep. Nah, jadi perawat harus kelengkapan order pemberian medikasi itu dapat berupa tanggal order, nama klien, nama obat, dosis unit, lalu ada frekuensi, ada rute, dan juga tujuan pemberian obat. Yang kedua adalah tahap perencanaan. Yang perlu diperhatikan perawat adalah perawat harus menyalin order medikasi secara tertulis atau memvalidasi kelengkapan resep, membuat jadwal waktu pemberian obat, lalu mempertimbangkan efek diet klien terhadap absorpsi obat, kontraindikasi, intervensi yang diperlukan sebelum, selama, dan setelah pemberian medikasi, dan pilihan konsumsi obat. Yang ketiga ada tahap implementasi. Di sini perawat harus memastikan bahwa klien menerima edukasi yang tepat mengenai perencanaan asuhan dan pengobatan saat ini. Lalu memastikan klien atau kerabat klien telah menerima concern pemberian atau administrasi obat, menyiapkan dan memberikan medikasi, mendapatkan suplai baru obat, mengaplikasikan prinsip pencegahan dan pengontrolan infeksi saat memberikan obat, dan melakukan verifikasi mengenai prinsip 10 benar pemberian obat, dan memastikan bahwa klien menerima perawatan yang etis, efektif, dan berfokus pada keselamatan pasien. Nah, selanjutnya adalah tahap evaluasi, yaitu pemantauan terhadap medikasi yang diberikan seperti mengenali hasil pemberian medikasi termasuk efek samping, tanda-tanda terjadinya reaksi yang tidak diharapkan, dan atau interaksi obat. Selain itu, pada tahap evaluasi, perawat juga perlu melakukan follow-up dengan pemberi resep terkait pertanyaan seputar medikasi, merujuk klien kepada penyedia layanan kesehatan terkait untuk melakukan pengkajian ataupun follow-up lebih lanjut apabila terjadi masalah dan belum dapat tertangani, serta dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Terakhir yaitu tahap dokumentasi yang mencakup pendokumentasian nama obat, dosis, metode administrasi, ataupun data spesifik yang relevan seperti nadi dan informasi lain yang berkaitan. Hal lain yang perlu didokumentasikan adalah waktu pemberian obat dan tanda tangan perawat yang memberikan.
Kemenkes RI Nomor 58 Tahun 2014, Pelayanan Informasi Obat atau PIO, bertujuan untuk menyediakan beragam informasi terkait obat kepada pasien dan juga tenaga kesehatan, serta untuk menunjang penggunaan obat yang rasional. Kegiatan-kegiatan dalam PIO meliputi menjawab pertanyaan pasien atau tenaga kesehatan lain, menerbitkan buletin, leaflet, poster, ataupun newsletter, menyediakan informasi untuk farmasi dan terapi terkait penyusunan formularium di rumah sakit, melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, melakukan pendidikan berkelanjutan untuk tenaga kefarmasian serta tenaga kesehatan lainnya, dan melakukan penelitian. Itu dia pemaparan kami tentang medication safety. Yang kami bahas adalah tentang sistem yang memastikan adanya pengecekan yang memadai atau adekuat. Pemberian medikasi merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan pengetahuan tentang klien dan medikasi saat kita melakukan proses keperawatan, yaitu pengkajian perencanaan pemberian administrasi medikasi, evaluasi, dan dokumentasi. Lanjut ke poin pembahasan kita, apa itu independent double checking atau bisa juga disebut dengan pengecekan ganda. Pengecekan ganda merupakan cara untuk mengurangi kesalahan dalam pemberian obat yang dilakukan oleh dua orang praktisi kesehatan dengan cara masing-masing perawat atau yang berwenang menyiapkan obat dengan tidak dilakukan bersama-sama, kemudian setelah selesai dicocokkan bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan melihat persamaan persepsi dalam menyiapkan obat-obatan high quality atau yang akan diberikan, dan tentunya untuk meningkatkan keselamatan pasien dan akurasi dalam pemberian obat. Sesuai dengan namanya, pengecekan ganda akan dilakukan secara 2 kali pengecekan, yaitu pengecekan pertama dan pengecekan kedua. Semoga video kami bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih.